Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Hapsa Nur Fauzia dari sekolahan SMKN 2 Balai Endah kelas 10 TJKT2. Di video kali ini saya ingin membahas tentang VLAN Trunking Protocol atau VTP. VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN atau Virtual Local Area Network di seluruh jaringan lokal. VTP ini membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Fungsi dari VTP yang pertama yaitu menyebarkan informasi VLAN. VTP secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain VTP. Yang kedua, menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Yang ketiga, memudahkan manajemen VLAN. VTP ini memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Lalu ada jenis mode VTP. Yang pertama, VTP server. Switch VTP server bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain VTP. Yang kedua, VTP client. Switch VTP client menerima informasi VLAN dari VTP server yang menggunakannya untuk mengkonfigurasi VLAN lokal. Yang ketiga, VLAN transparent. Switch VTP transparent tidak menentukan informasi VLAN tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara VTP server dan client. Jadi yang paling sering digunakan oleh perusahaan yaitu VTP server dan VTP client. Cara kerjanya, VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. Lalu switch VTP client menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Setelah itu, jika ada perbedaan switch, VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan VTP. Apapun perubahan konfigurasi yang diubah di VTP server, VTP client akan mengikutinya. Kelebihan dari VTP yaitu memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokal pusat, menghemat waktu dan usaha. Lalu menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Lalu mempercepat penyebaran VLAN. VTP memungkinkan VLAN baru ditambah ke jaringan dengan cepat dan mudah. Akan tetapi, VTP juga memiliki kekurangan, yaitu ketergantungan pada Cisco. VTP adalah protokol milik Cisco dan tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain. Lalu dari keamanan, VTP rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Lalu kurang fleksibel, VTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Nah, sekarang kita mau membuat topologi untuk membahas konfigurasi VTP. Kita menggunakan 4 switch dan sambungkan menggunakan kabel. Setelah itu kita masuk ke switch pertama, ke mode CLI. Ini enable, konfigurasi terminal, lalu interface FA, kita lihat dulu ini FA berapa. Oke, 01, FA 01. Lalu switch port mode trunk. Nah, lakukan hal yang sama di ketiga PC selanjutnya. Seperti pembahasan di awal, VTP ini dibagi 3 jenis, VTP server, client, dan transparent. Kali ini kita coba yang transparent, yaitu tidak mengkonfigurasi dan tidak menerima konfigurasi. Nah, di switch 1 kita jadikan server dengan ketikan VTP mode server. Lalu tulis VTP domain. Nah, domain ini seperti name-nya, tujuannya agar tidak salah tujuan. Tulisnya VTP domain namanya. Aku pakai nama incident. Lalu enter. Setelah itu kita masukkan password. VTP password 321 atau bebas terserah kalian. Setelah itu baru exit. Nah, jadi tadi kita udah ganti modenya jadi server. Domainnya jadi CNET dan passwordnya 321. Nah, sekarang kita lanjut di PC 2. Kita jadikan transparent. Di sini ketikkan
VTP mode transparent. Nah, sama juga VTP domain VNet. Samakan kayak switch yang atas. Lalu passwordnya juga sama, 321. Exit. Nah, switch selanjutnya ini yang klien. Kalau klien berarti kita sama aja, tinggal ganti mode klien. Nah, ini klien, tapi sisa bawahnya masih tetap sama, yaitu VTP domain VNet dan VTP password 321 lalu exit. Lalu kita di switch keempat. Nah, di sini juga masih sama klien, VTP mode klien dan VTP domain VNet, VTP password 321 dan exit. Nah, setelah itu kita masuk ke switch atas. Kita mau coba tambah VLAN, konfigurasi terminal dulu. Nah, kita tulis VLAN 2, lalu name-nya namaku Hapsa, lalu VLAN 3, ini Nur, belum dinamain, name Nur, lalu VLAN 4, name-nya Fauzia. Nah, sekarang kita coba do show VLAN brief. Oke, di sini udah ada ya VLAN 2, 3 dan 4. Nah, udah aktif. Sekarang kita coba cek di yang transparent. Nih, kalau di sini tuh tidak akan ada nih. Do show VLAN brief. Nah, di sini nggak ada, tapi kalau di klien tuh bakal ada. Sekarang kita coba cek di klien. Karena ini tuh transparan, jadi nggak akan ada ya. Nah, kalau di klien kita coba cek do show VLAN brief. Nah, kalau di sini ada karena ini modenya klien. Kita lanjut di PC satu lagi. PC switch. Konfigurasi terminal do show VLAN brief. Nah, di sini juga ada. Nah, sekarang kita mau coba hapusin salah satu VLAN-nya di sini. Kita hapus yang Fauzia berarti. Ke VLAN 4. No VLAN 4. Nah, sekarang kita coba cek dulu apakah masih ada. Oke, udah nggak ada ya. Sekarang kita cek di switch ke 3. Do show VLAN brief. Nah, di sini juga udah nggak ada. Sekarang kita coba cek di switch terakhir. Do show VLAN brief. Oke, VLAN 4-nya juga udah nggak ada. Sekarang kita mau coba lihat di transparent. Nah, perbedaannya di transparent ini tidak akan ada karena memang transparent ini hanya jembatan atau akan dilewati, beda dengan klien. Kalau klien akan ngikutin server. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.